Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Irsyadul Anam. Ya, halo semuanya, kembali lagi dengan saya adalah Irsyadul Anam. Hari ini kita akan membahas atau membicarakan tentang apa itu explanation text. So, let's begin. First thing first, what is the definition of explanation text? So yeah, basically explanation text is text that tell about what the process of natural phenomenon atau ya explanation text adalah teks yang menjelaskan atau membicarakan sebuah detail dari bagaimana proses fenomena alam yang dapat terjadi. And the social function of explanation text is inform the reader about how the natural phenomenon happen. Jadi yang explanation social fungsi dari explanation text adalah untuk menginformasikan kepada pembaca bagaimana suatu proses text explanation itu dapat terjadi. And the number three is the structure. What is the structure of explanation text? Apa itu struktur dari text explanation? Gampangnya, struktur dari teks eksplanasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah general statement. Di general statement ini berisi tentang bagaimana opini umum dari suatu fenomena yang akan kita diskusikan. Seperti contoh, tsunami. Tsunami adalah sebuah bencana yang sangat mengerikan yang biasanya terjadi karena sebuah lempeng atau gempa bumi dasar laut yang terjadi yang mengakibatkan adanya arus dalam yang keras yang membuat sebuah arus gitu ya, seperti itulah kira-kira contohnya. Yang kedua adalah explanation. Nah, di explanation ini kita akan membahas secara detail tentang suatu proses terjadinya fenomena alam, bisa dari step by step ataupun dari sesuatu yang mengakibatkan itu dapat terjadi. Dan di sini kita juga harus membahasnya sesuai dengan fakta atau dengan data. Dan yang ketiga adalah conclusion atau kesimpulan. Di sini kita akan menyimpulkan dari atas sampai bawah, lalu kita sampaikan di bagian bawah. And the next is a type of explanation text, yaitu jenis-jenis teks eksplanasi. Seperti yang saya katakan tadi, kita dapat menggunakan dua cara untuk menjelaskan. Yang pertama adalah step by step, atau yang biasa dikenal dengan sequential explanation. Kita menjelaskan suatu fenomena ini dari step by step, dari langkah demi langkah, seperti bagaimana awan hujan terbentuk. Oh iya, hujan itu turun, ada air turun, menggenang, lalu karena panasnya sinar matahari dia terangkat telah menjadi sebuah, karena terkena sinar matahari yang panas airnya menguap menjadi sebuah awan mengembun lalu kembali turun. Nah, itu dari step by step. Lalu selanjutnya adalah causal explanation, yaitu kita menjelaskan sesuatu akibat yang dapat menyebabkan bagaimana fenomena itu dapat terjadi. Ya, seperti contohnya gempa bumi itu terjadi dikarenakan lempeng tektonik yang saling bergesekan atau bertabrakan. Dan berikut ini adalah sebuah contoh text explanation yang berjudul How a Tsunami Happened. Nah, kalian dapat melihat di bagian ini adalah general statement-nya. Lalu kita geser ke bawah sedikit, ada yang namanya explanation. Lalu di bawahnya explanation ini adalah conclusion. Lalu mungkin kalian berpikir, lalu apa bedanya text explanation ini dengan prosedur text? Kan sama-sama menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi. Ya, simpelnya sih, explanation text itu menjelaskan bagaimana proses suatu fenomena alam terjadi. Kalau prosedur itu menjelaskan bagaimana kita mengoperasikan, membuat, atau ya seperti kedua hal itu gitu. Lalu next we gonna talk about
Language feature of explanation text. Unsur kebahasaan. Yang pertama adalah passive voice. Ya, passive voice. Ini adalah materi yang sebelumnya kalian terima, yang diajarkan oleh guru kalian sebelumnya. Yang kedua adalah menggunakan present tense. Yang ketiga menggunakan technical terms. Dan yang keempat menggunakan causal conjunction. Mungkin itu saja. Kalian tadi kan sudah belajar definisi, struktur, fungsi sosial, jenis-jenis, terus perbedaannya dengan prosedur teks, dan yang terakhir tadi adalah unsur kebahasaan. Kalian belajar banyak hal. Ya, mungkin sekian dari saya. Saya harap kalian dapat mengambil pelajaran dari video ini. Saya Asadul Anam. Salam satu jaga.